Allah hanya terpancarkan di dalam bait Allah. Amin. Puji Tuhan. Mau melihat kemuliaan Allah di dalam bait Allah. Amin. Mau mengalami kemuliaan Allah di dalam bait Allah. Amin. Bait Allah itu apa? Bukan gedung. Amin. Hari ini bukanlah satu yang fisikal. Betul. Bait Allah hari ini adalah gereja. Amin. Disinilah kemuliaan Allah dapat terpancar. Amin. Disinilah kita bisa melihat kemuliaan Allah. Amin. Dan bahkan kita mengalami kemuliaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Amin. Jadi apa yang dimaksud dengan kemuliaan itu sebenarnya? Amin. Kemuliaan itu tak lain adalah Allah sendiri, adalah atribut dari Allah. Amin. Di mana ada Allah, di situ ada kemuliaan. Amin. Kalau tidak ada Allah, tidak ada kemuliaan. Amin. Ada perkara yang lain, kalau tidak ada Allah, tidak ada mulia. Ya. Jadi kalau di dalam gereja tidak ada Allah, tidak ada hadirnya Allah, itu tidak mulia. Amin. Jika Allah ada, disitulah ada kemuliaan. Amin. Jadi gereja baik Allah, ya tentu harus ada Allah di dalam. Tak kalau Allah ada di dalam, di situ ada kemuliaan. Amin. Jadi kemuliaan itu adalah atribut Allah. Amin. Ya, waktu kita mengatakan kemuliaan, berarti Allah ada di sana. Amin. Karena kemuliaan adalah atribut Allah. Amin. Kemudian kemuliaan adalah ekspresi Allah. Amin. Waktu di sana ada kemuliaan, berarti Allah diekspresi. Amin. Waktu di dalam gereja sama-sama mengekspresikan Allah, disitulah ada kemuliaan. Amin. Tuhan. Jadi di sini dengan jelas kita sama-sama melihat apa itu definisi kemuliaan. Amin. Kemudian kita akan melihat perlambangan daripada kemuliaan Allah. Amin. Di dalam perjanjian lama, di dalam Keluaran, pada waktu kita membaca Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai 35, di sana dikatakan lalu awan itu menutupi kemah pertemuan. Amen. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Amen. Lalu awan menutupi kemah pertemuan. Amen. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Amen. Pada hari tabernakel didirikan, awan turun dan menutupinya. Kemuliaan Allah memasuki dan memenuhinya adalah satu hal yang luar biasa. Amin. Kita bisa melihat pada waktu itu Bani Israel, mereka yang tinggal berhimpun di mengelilingi kemah pertemuan, bisa melihat awan menutupi. Sedangkan imam besar yang pada akhirnya memasuki ruang Maha Kudus dalam tabernakel bisa melihat kemuliaan di dalam tabernakel. Jadi pertama bisa melihat di sini adalah kemah pertemuan adalah pada waktu itu banyak Bani Israel yang di sana melihat awan menutupi. Ini suatu hal yang mulia. Tapi tidak cukup sampai di sana. Kita bisa melihat apa? Kita perlu memasuki lebih dalam lagi. Amen. Masuk ke dalam tabernakel. Pada waktu itu imam besar yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus di sana melihat kemuliaan yang di dalam tabernakel. Kemuliaan yang lebih besar. Ini menunjukkan kepada kita apa saudara-saudari, kita perlu maju di dalam pengalaman rohani kita. Amin. Kita tidak cukup hanya berada di dalam kemah pertemuan yang di luar. Menikmati awan yang menutupi. Amen. Waktu awan itu turun menutupi, di sana ada kemuliaan Tuhan. Amen. Penuh dengan sukacita. Amen. Melihat ada Tuhan menyertai. Amen. Ada Tuhan memberkati. Amen. Ada hadiratnya Tuhan. Amen. Tapi kita tidak cukup sampai di situ. Ini memberitahu kita perlu masuk ke dalam apa? Ke dalam tabernakel. Amen. Masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Amen. Di sana kita tidak cukup hanya berada di pelataran luar, tapi kita perlu masuk ke ruang kudus. Amen. Di ruang kudus ada apa? Ada roti sajian. Amen. Ada doa, mesbah ukupan. Amen. Terus berdoa di hadapan Tuhan. Amen. Mesbah ukupan adalah apa?
sudah mesbah ukupan sebenarnya sudah terjadi. Kita Ibrani memberitahukan itu sudah masuk ke dalam Rumah Kudus. Kenapa? Sekarang dalam perjanjian baru tirai telah terbelah. Sehingga waktu kita datang berdoa di mesbah ukupan akan melihat kemuliaan Allah. Oh Tuhan Yesus. Ini perkara yang lebih dalam. Inilah disebut dengan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan dengan muka yang tidak berseluruh. Kita semua, artinya kita semua anak-anak Tuhan sedang mencerminkan, memandang, kemudian memantulkan. Waktu Anda memandang Tuhan, Anda sedang memantulkan Tuhan. Anda memantulkan apa? Kemuliaan. Kata Allah adalah Allah sang kemuliaan. Semakin kita memandang Dia, semakin kita memantulkan kemuliaan. Puji Tuhan, inilah pengalaman kita saudari. Kita perlu lebih masuk lebih dalam. Oh, perlu makan Kristus sebagai roti sajian, menikmati firman-Nya. Firman Tuhan yang kita baca bukan sebagai pengetahuan saja, tapi perlu menjadi makanan kita. Oh, kita doa bacakan. Mama biak ya, kita sudah bahkan dikeluarkan lagi, dinikmati lagi, kemudian dijadikan jadi doa kita. Demikian kita akan memandang Tuhan, menikmati Tuhan sang kemuliaan. Maka kita akan membacakan Tuhan sang kemuliaan itu melalui diri kita. Bukan masalah individu saja, bukan satu orang saja yang menikmati Tuhan, tapi setiap saudara-saudara. Kita semua sama menjadi orang demikian, maka kita akan menjadi gerejanya yang mulia. Karena gereja ini semua memantulkan Tuhan, semua memancarkan Tuhan. Dari gereja menjadi ekspresi kemuliaan Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa melihat tabernakel adalah tempat kediaman Tuhan. Pada waktu itu tiba-tiba bisa bergerak dan melewati padang gurun. Karena itu yang dibawa, ya kan? Kita melihat baik sudah berdiri kokoh di bukit Sion. Dan mengapa kemuliaan Allah memenuhi ketika tabernakel dan bait terbangun? Kita bisa melihat karena inilah hasrat hati Tuhan. Karena Tuhan mau tinggal di dalam. Mau mempunyai rumah, tempat kediaman. Perkenan Allah adalah apa? Mendapatkan tempat kediaman. Tempat kediaman ini bukan yang fisik. Bukan gedung yang megah. Tempat kediaman ini adalah apa? Kita semua. Kita manusia. Inilah rencana hati Allah, hasrat hatinya, mendapatkan sekelompok orang menjadi tempat kediaman Tuhan, di mana Allah tinggal bersama-sama dengan kita, dan Allah diekspresikan melalui kita. Menjadi satu dengan kita. Allah bersatu dengan umatnya. Hari ini di mana dilambangkan di dalam gereja. Jadi tabernakel dan bait suci ini sebenarnya melambangkan gereja. Puji Tuhan, kiranya jelas ya saudari. Nah, jadi hari ini waktu kita membicarakan tabernakel dan bait suci, itu adalah melambangkan gereja. Jadi hari ini kemuliaan Allah itu ditampilkan di dalam gereja. Ini tanggung jawab siapa? Bukan satu orang. Oh, bukan saudara yang melayani FT saja, bukan pewajib saja, tapi adalah siapa? Ya kita semua. Gereja adalah setiap anak-anak Tuhan yang telah ditebus, yang telah dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari kuasa iblis kepada kuasa Allah. Hari kita telah dipanggil keluar
dibawa masuk menjadi tempat kediamannya. Inilah gereja. Dan di dalam gereja ini semuanya bersama-sama memancarkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana pengalaman akan kemuliaan Allah berkaitan dengan pembangunan bait Allah? Saudara-saudari, tujuannya adalah bait Allah. Tujuan adalah gereja. Jadi kita menikmati Tuhan bukan untuk individu rohani sendiri, bukan untuk pengalaman sendiri-sendiri, tapi adalah bagi pembangunan. Bagi apa saudara? Pembangunan. Bagi apa saudara? Pembangunan. Bagi apa saudara-saudari? Pembangunan. Kita harus nampak kita adalah bagi pembangunan. Pengalaman kita akan kemuliaan Allah adalah bagi pembangunan bait Allah. Mengenal Allah kemuliaan adalah mengenal ekonomi Allah. Puji Tuhan, saudara-saudari. Di dalam kitab Petrus di sana mengatakan kepada kita, Allah maaf ya, sebentar ya. Di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 10, sana katakan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Amin. Memanggil kita ke dalam kemuliaannya yang kekal. Amin. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita adalah orang-orang yang telah dipanggil. Amin. Anda telah dipanggil, saya telah dipanggil, kita semua telah dipanggil. Amin. Dipanggil hari ini di dalam Kristus Yesus. Amin. Ke dalam kemuliaannya yang kekal. Ini adalah hasrat hati Allah. Jadi Anda dan saya telah ditetapkan masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal. Yerusalem baru yang akan rampung di dalam Yerusalem baru. Hari Tuhan sedang membangun kita menjadi tempat kediamannya di sini, menjadi gerejanya. Gereja ini akan rampung sempurna di Yerusalem baru. Kita akan masuk ke dalam kemuliaan yang kekal. Hari ini Tuhan sedang melengkapi kita, menyempurnakan kita. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kita menyadari kita belum sempurna, banyak kekurangan. Tapi hari ini ada prosesnya. Hari ini adalah Allah Sang Kemuliaan ini sedang bekerja, mengubah kita, melengkapi kita, menyempurnakan kita. Melalui apa? Hari ini Tuhan sedang mengimpuskan dirinya ke dalam diri kita. Artinya terus menambahkan dirinya ke dalam diri kita. Puji Tuhan, instalasi sudah terpasang lengkap. Sama seperti di ruangan ini, instalasi sudah terpasang lengkap. Anda mau menikmati terang, Anda tinggal switch on, tekan tombolnya. Anda mau menikmati dingin, tekan tombol AC-nya. Jadi semuanya sudah terlengkap. Hari ini tinggal kita nikmati. Hari ini Allah Tritunggal telah rampung sempurna menjadi Roh Al-Muhyi pemberi hayat. Hari ini ada transmisi surgawi. Tuhan sedang mentransmisinya ke dalam diri kita. Instalasi sudah lengkap. Dia sedang menginfuskan dirinya. Memberikan dirinya tiap hari ke dalam diri kita. Dan semakin Tuhan bertambah di dalam diri kita, semakin mulia. Semakin kudus, semakin Allah bertambah, Anda semakin diubah. Oleh karena itu perlu Allah bertambah. Allah perlu terus diinfuskan ke dalam diri kita. Inilah kemuliaan.
Tuhan. Ya. Ini Tuhan yang sedang bekerja. Roh Kudus bekerja, mengubah kita, Amin. meneguhkan kita, menguatkan kita, Ya. mengokohkan kita. Amin. Jadi jangan takut, mungkin seolah-olah kita lemah, gak tahu gimana, tapi ada sana Tuhan berdua syafaat bagi Ya. kita. Amin. Memanggil nama kita. Amin. Dia ingat nama kita. Betul. Amin. Namamu tidak pernah Tuhan lupakan. Betul. Amin. Nama kita tidak pernah Tuhan lupakan. Dia mengingat nama kita di dalam doa syafaatnya. Ya. Amin. Supaya apa? Dia menyempurnakan kita. Supaya kita sama seperti dia. Puji Tuhan. Ini sedang dikerjakan Tuhan. Inilah ekonomi Allah. Tujuannya apa? Mengubah Anda. Ya. Membentuk kita semua. Diubah serupa dengan Kristus. Sehingga kita menjadi baik Allah. Tempat kediaman Allah. Puji Tuhan. Atributnya adalah kemuliaan. Kita tadi sudah menjelaskan. Kemudian ekonomi Allah itu adalah apa? Mendapatkan Anda, mendapatkan kita, mendapat putra-putra bagi ekspresi korporat. Korporat masih bukan individu. Korporat adalah keseluruhan kita. Jadi bukan satu yang rohani saja. Jadi kalau di sini ada cinta Tuhan 10 orang, tapi yang lainnya tidak cinta Tuhan, Tuhan tidak puas. Tuhan mau semua, setiap orang yang duduk di sini cinta Tuhan. Amin. Semua saudara-saudari yang ada di sini, semua diubah serupa dengan Tuhan. Amin. Dibangun sehingga kita menjadi ekspresi korporatnya. Jadi bagaimana prosesnya? Kita sama-sama melihat di dalam ekonomi Allah ini bahwa Allah menetapkan, ada penetapan Allah. Amin. Kemudian Allah menciptakan. Kemudian ada penebusan. Kita sudah sama-sama tahu Tuhan Yesus telah melakukan penebusan. Amin. Kenapa? Kita sudah jatuh. Manusia yang menjadi sasaran hati Allah telah jatuh ke dalam dosa. Tidak mungkin orang dosa dipakai, ya kan? Orang dosa tidak seimbang, tidak match dengan Allah Sang Mulia, Allah Sang Kudus, Allah Sang Adil. Oleh karena itu Anda perlu ditebus, kita semua perlu ditebus. Amen. Yang menebus siapa? Adalah Tuhan Yesus. Melalui kematiannya di kayu salib, Dia telah menebus kita. Amin. Darahnya telah tercurah bagi kita. Amin. Kita telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Amin. Dengan darah adil. Amin. Jadi saudara-saudari, teman-teman, hari ini perlu nampak, kita semua perlu nampak Ya. bahwa kita adalah milik Tuhan. Amin. Karena kita telah dibeli. Amin. Dibeli dengan apa? Nyawa Tuhan, darahnya. Amin. Puji Tuhan. Ini adalah Injil kemuliaan. Ya. Kemudian di sini mengatakan tidak cukup membeli kita, menebus kita, Dia bahkan tinggal di dalam. Amin. Kristus berumah di dalam hati. Amin. Dia berhuni di dalam diri. Amin. Pertama, Dia tinggal di dalam roh kita. Ya. Sebentar, hanya ada perlu mengatakan, Tuhan Yesus, ampuni aku. Amin. Tuhan, tolong aku. Amin. Mungkin hamba-hamba berseru, Tuhan, aku orang celaka. Ya. Tolong aku Tuhan. Amin. Mungkin Anda tidak tahu berdoa bagaimana. Betul. Tuhan, aku tidak ada jalan. Betul. Oh Tuhan Yesus, engkaulah jalan